Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum mulai videonya, saya doakan semoga Sobat Islam semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar kita selalu berbagi kebaikan dan inspirasi. Sebuah kota kecil yang berjarak lebih dari 300 mil dari kota metropolitan terdekat itu, sebuah tempat yang tenang, religius, dan jauh dari sorotan media internasional, namun kini menjadi topik hangat di banyak ruang diskusi dan berita karena sebuah kejadian langka dan menggetarkan hati. Puluhan jemaat sebuah gereja konservatif di Amerika Serikat menyatakan diri memeluk Islam. Bukan karena paksaan atau propaganda, melainkan karena ketulusan hati dan penjelasan logis yang mereka terima dari seorang ustaz bernama Ustaz Ahmad Mahrus, seorang dai yang telah mengabdikan hidupnya untuk menyampaikan Islam dengan penuh kelembutan dan logika yang kuat dalam sebuah forum terbuka yang sebenarnya hanya dirancang sebagai ajang saling mengenal antaragama tanpa ekspektasi bahwa akan terjadi perubahan besar, apalagi konversi keimanan secara massal. Forum itu diselenggarakan di Aula Utama Gereja Trinity Grace Fellowship, dipimpin oleh Pastor Michael Tay, seorang tokoh keagamaan yang dikenal teguh dalam keyakinan Kristennya dan telah lebih dari 15 tahun melayani komunitas tersebut dengan sepenuh hati. Namun juga dikenal sebagai pribadi yang terbuka terhadap dialog lintas keyakinan dan memiliki kepedulian mendalam terhadap keresahan spiritual jemaatnya yang mulai mempertanyakan konsep-konsep sentral dalam agama yang mereka anut, khususnya mengenai doktrin Trinitas, keselamatan, dan hakikat ketuhanan Yesus Kristus, yang seringkali menimbulkan kebingungan dan bahkan kegelisahan batin di antara para pengikutnya. Forum itu dihadiri oleh lebih dari 150 orang, termasuk jemaat gereja, warga sekitar, dan beberapa aktivis komunitas lintas agama yang ingin belajar langsung tentang Islam dari sumbernya, bukan dari media atau persepsi publik yang seringkali bias dan tidak adil. Saat itu Ustaz Ahmad Mahrus tampil sangat sederhana, tidak membawa catatan tebal atau materi berat, tetapi memulai dengan senyuman hangat dan sebuah pertanyaan retoris yang langsung menghentak kesadaran para hadirin. Jika Anda percaya bahwa Tuhan Maha Esa, lalu bagaimana Anda menjelaskan bahwa Ia tiga sekaligus satu tanpa menjadi kontradiktif terhadap logika dan akal sehat? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti kilat di langit malam, membuat seluruh ruangan terdiam. Bahkan Pastor Michael yang duduk di barisan depan tampak merenung dalam-dalam, dan ketika Ustadz itu melanjutkan dengan membacakan terjemahan surat Al-Ikhlas yang berbunyi, "Katakanlah, di Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tiada beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya." Hadirin tampak terguncang, bukan karena kata-kata yang keras, tetapi karena kesederhanaan dan kejelasan yang luar biasa dari ayat tersebut, yang menjawab begitu banyak keraguan yang selama ini terpendam dalam hati mereka. Sarah Mitchell, seorang ibu muda berusia 32 tahun dan anggota aktif gereja, mengaku bahwa sejak malam itu, pikirannya tidak pernah berhenti berputar, dan setiap kalimat yang diucapkan Ustaz Ahmad seperti menjawab pertanyaan yang selama ini ia sembunyikan, termasuk mengapa Tuhan yang Maha Kuasa harus turun ke bumi dalam bentuk manusia, menderita, dan disalib untuk menebus dosa manusia lain. Ia mulai membaca terjemahan Al-Quran setiap malam, membandingkan dengan Alkitab yang selama ini ia pelajari, dan semakin lama ia membaca, semakin kuat keyakinannya bahwa Islam adalah agama yang paling masuk akal dan menyentuh hati. Sarah bukan satu-satunya, karena dalam waktu 3 minggu setelah forum itu, sebanyak 76 orang lainnya mengikuti langkahnya, termasuk Pastor Michael sendiri yang setelah berhari-hari merenung, membaca, dan berdoa, akhirnya berdiri di hadapan jemaatnya dan berkata, "Saya tidak memaksa siapapun untuk mengikuti saya, tetapi saya merasa tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang kini menjadi keyakinan saya telah menemukan kebenaran dalam Islam." Pernyataan itu mengundang tangis, keheningan, dan juga kelegaan, karena banyak di antara jemaat ternyata merasakan hal yang sama, namun tidak berani mengungkapkan. Mereka kemudian memutuskan untuk mendalami Islam bersama, membentuk kelompok belajar, dan bahkan mengundang Ustaz Ahmad secara rutin untuk membimbing mereka memahami tauhid, rukun iman, rukun Islam,
serta kisah para nabi yang mereka temukan. Begitu indah dan saling menyambung, mulai dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Semua dijelaskan dengan narasi yang koheren dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Salah satu kisah paling mengharukan datang dari Jason Morales, seorang mantan tentara berusia 41 tahun yang dulunya aktif dalam pelayanan militer keagamaan dan sangat skeptis terhadap Islam. Tetapi setelah mendengar penjelasan tentang tauhid, ia menangis dalam diam dan selama seminggu penuh ia tidak bisa tidur karena hatinya bergolak hebat, hingga akhirnya ia memutuskan untuk bersyahadat secara sembunyi-sembunyi, lalu secara terbuka di depan komunitasnya dengan ucapan, "Saya tidak pernah merasa sedamai ini dalam hidup saya. Kini saya tahu mengapa Allah tidak butuh anak, karena Dia sempurna tanpa ketergantungan apapun." Setelah itu, banyak rekan-rekannya yang dulunya menertawakan keputusannya justru ikut belajar Islam, dan beberapa di antaranya menyusul masuk Islam dalam bulan-bulan berikutnya. Media mulai meliput fenomena ini. Sebagian menggambarkannya sebagai fenomena spiritual yang unik, sebagian lain mencurigainya sebagai bentuk penyusupan. Tetapi komunitas di kota kecil itu tetap tenang, tidak sibuk membela diri atau melawan narasi negatif, melainkan fokus pada pendidikan, pembinaan, dan pelayanan sosial. Gereja Trinity Grace Fellowship pun mengalami transformasi fisik dan fungsi. Sebagian gedungnya tetap digunakan untuk kegiatan sosial komunitas lintas iman. Namun aula utamanya kini menjadi pusat kajian Islam yang aktif, dilengkapi dengan rak-rak berisi Al-Quran terjemahan, buku-buku fikih dasar, dan ruang khusus bagi mualaf baru untuk konsultasi spiritual dan adaptasi hidup Islami yang didampingi oleh para relawan dari berbagai latar belakang. Meskipun sebagian dari mereka menghadapi tekanan dari keluarga, tempat kerja, dan masyarakat luas, semangat mereka tidak surut, dan mereka justru merasa lebih kuat karena saling mendukung. Sarah kini mengenakan hijab, mengajar anak-anak membaca Al-Quran, dan aktif dalam kegiatan sosial membagikan makanan kepada tunawisma. Sementara Pastor Mikael, yang kini dikenal sebagai Brother Mikael, menjadi figur sentral yang menjembatani dua dunia lamanya yang penuh pertanyaan dan dunia barunya yang penuh jawaban. Ia tidak memutus hubungan dengan rekan-rekan pendeta, bahkan ia sering diundang untuk berdiskusi tentang perjalanan spiritualnya. Dan dalam setiap kesempatan ia selalu mengatakan, "Saya tidak berpindah karena kebencian, tapi karena cinta akan kebenaran. Saya hanya mengikuti cahaya yang menuntun saya pada Tuhan yang esa." Kini, kota kecil itu menjadi kontom bagaimana dialog yang jujur, terbuka, dan didasarkan pada rasa hormat dapat membuka pintu-pintu hati yang selama ini tertutup oleh tembok. Keyakinan yang dibangun tanpa dasar, dan semuanya bermula dari satu forum terbuka. Satu ustadz yang bicara dari hati, dan banyak hati yang siap mendengar.